Ini adalah Turki, suatu negara dengan percampuran unik antara Eropa dan Asia. Dan ini adalah Istanbul, kota terbesar di Turki dan salah satu pusat peradaban, ekonomi, dan pariwisata di Turki. Tapi apa yang membuat Istanbul menjadi sangat strategis? Jawabannya adalah Selat Bosporus. Sebagai satu-satunya jalur air yang menghubungkan Laut Hitam dengan perairan dunia, keberadaan Selat Bosporus sangat penting karena selat ini menghubungkan perdagangan dunia dengan beberapa negara seperti Rumania, Bulgaria, Georgia, Ukraina, dan juga Rusia. Pentingnya Selat Bosporus bagi perdagangan maritim membuat Istanbul menjadi salah satu tempat yang strategis. Pada tahun 2019 saja, Selat Bosporus dilewati 41.112 kapal dengan total kargo mencapai 638,9 juta ton kargo. Hal ini membuat Selat Bosporus sangat sibuk dan ramai, bahkan jauh lebih ramai ketimbang dua kanal terkenal, yakni Kanal Suez dan Panama. Selat Bosporus sangatlah populer dan strategis, sehingga memunculkan satu masalah. It is heavily congested. Selat Bosporus sangat padat dan ramai. Rata-rata kapal menghabiskan waktu sekitar 12-24 jam untuk memasuki selat. Tentu, penundaan yang berlaku untuk seluruh kapal ini membuat biaya operasional dari kapal juga menjadi sangat besar. Lalu, pemerintah Turki datang dengan sebuah solusi. Alih-alih memodifikasi topografi Selat Bosporus untuk lebih mengakomodir kebutuhan lalu lintas maritim, Turki datang dengan ide masa lalu yang dibangkitkan kembali. Membangun sebuah kanal yang akan menjadi jalur baru untuk lalu lintas maritim dari dan menuju Laut Hitam. Kanal Istanbul. Ide yang sudah mulai direalisasikan menjadi mega proyek di tahun 2021 menghabiskan dana yang tidak sedikit, sekitar 15 miliar dolar Amerika. Suatu proyek megah yang akan membuat Istanbul semakin strategis tentu akan didukung oleh penduduk Istanbul sendiri, bukan? Jawabannya adalah tidak. Penolakan ini dipimpin oleh wali kota Istanbul, Ekrem İmamoğlu, yang mengatakan bahwa pembuatan kanal ini sebagai pengkhianatan kepada Istanbul. Dan juga bersumpah bahwa 16 juta rakyat Istanbul akan melawan. Lalu kenapa Turki tetap membangun kanal Istanbul dengan mengabaikan suara warga dari salah satu kota terpenting di Turki? Apa sebenarnya tujuan dari kanal tersebut? Canal Istanbul. Shipping canal in Istanbul. Kanal İstanbul. Kanal İstanbul'u Kanalla balık yuvalatma alanları. Selat Bosporus sejak dulu telah menjadi tempat strategis bagi penguasanya. Letaknya yang menghubungkan dua benua di Old World, Asia, dan Eropa, membuat selat ini dikuasai berbagai macam peradaban dari abad klasik hingga sekarang. City-states yang jamak dijumpai pada zaman Yunani kuno seringkali bergantung pada Bosporus untuk perdagangannya. Bosporus juga menjadi tempat strategis untuk perpindahan pasukan dan sumber daya pada zaman Yunani dan Romawi kuno. Sebegitu strategis dan penting selat ini sehingga membuat Kaisar Romawi, Constantine the Great, mendirikan sebuah ibu kota baru untuk kekaisarannya yang bernama Konstantinopel, atau yang sekarang dikenal dengan Istanbul. Pentingnya menguasai Selat Bosporus juga dirasakan oleh pendahulu negara Turki modern, Kesultanan Ottoman. Pada tahun 1453, Sultan Mehmed II akhirnya merealisasikan impian untuk menaklukkan Konstantinopel dan juga menguasai kontrol penuh Selat Bosporus dari Kekaisaran Bizantium, penerus Romawi.
Penaklukan ini bahkan sangat berpengaruh karena peristiwa yang mengikutinya juga menjadi salah satu tonggak penting untuk sejarah manusia. Dimulainya Renaissance dan juga Age of Exploration oleh bangsa Eropa yang nantinya akan mendorong kolonisasi dunia atas bangsa-bangsa Amerika dan Asia. Di masa sekarang, penggunaan Selat Bosporus sangat penting bagi Turki dan juga negara-negara di sekitar Laut Hitam untuk berdagang melalui laut. Terlebih bagi Rusia, pelabuhannya di Laut Hitam seperti di Novorossiysk memampukan Rusia untuk mendapatkan ice free port atau pelabuhan bebas es yang terbuka sepanjang tahun untuk mengekspor minyak berharganya menuju seluruh dunia. Turki sangat menyadari letaknya sebagai negara yang strategis bagi bangsa lain dalam hal perdagangan di dunia maritim. Karena itu, ketika Turki tahu bahwa kapal yang melewati Bosporus semakin naik dari tahun ke tahun, Turki datang dengan sebuah rencana, memecah keramaian Bosporus dengan membangun jalur baru. Sebuah kanal dengan panjang 45 km, kedalaman 20,75 meter, dan lebar 360 meter di permukaan kanal, serta 275 meter di dasar kanal. Dan kanal ini sangatlah besar. Sebagai perbandingan, lebar kanal Istanbul bahkan lebih lebar dari kanal Suez dan Panama yang berada di 205 meter dan 62,5 meter. Kapal yang dirancang untuk bisa melewati kanal Istanbul pun terbilang raksasa, dengan dimensi maksimal panjang 275 sampai 350 meter, lebar 49 meter, dan ketinggian serat kapal 17 meter, setara dengan kapal Panamax dan Suezmax. Kanal Istanbul yang pembangunannya diprediksi akan selesai sekitar tahun 2025 sampai 2026 ini diproyeksikan akan meringankan beban lalu lintas Selat Bosporus dengan kapasitas kanal yang mencapai 185 kapal per hari. Tapi di samping meringankan dan mengurai beban Selat Bosporus, ada tujuan lain dari pembangunan ini. Untuk mengetahuinya, kita perlu kembali lagi menuju akhir Perang Dunia Pertama. Turki, atau saat itu bernama Kekaisaran Ottoman, berada di pihak Triple Alliance bersama Kekaisaran Jerman dan Austro-Hungaria. Aliansi ini mengalami kekalahan dari Triple Entente, atau kekuatan sekutu yang terdiri dari Kerajaan Britania Raya, Prancis, dan Kerajaan Rusia. Walaupun Rusia sedikit mengalami perubahan di tengah perang dan menjadi Uni Soviet, serta harus keluar dari peperangan terlebih dahulu, tetapi itu cerita untuk lain waktu. Singkatnya, Ottoman terpaksa menandatangani Treaty of Sèvres, yang pada dasarnya adalah pengakuan kekalahan Ottoman dari kekuatan sekutu. Tetapi, ada poin menarik dari perjanjian tersebut, di mana kendali atas Selat Bosporus dan Dardanelles diatur oleh Komisi Internasional yang memperbolehkan semua kapal, baik niaga maupun perang, untuk melewatinya. Perjanjian ini sangat memberatkan Turki karena dianggap sebagai breaching of sovereignty, atau pelanggaran kedaulatan dengan menyerahkan kontrol selat kepada negara lain dalam bentuk zona internasional. Turki dengan keras memprotes perjanjian ini. Tentu saja tidak lama, Turki menolak ketidakadilan ini dengan menyatakan perang yang dikenal sebagai Turkish War of Independence. Di luar dugaan, Turki memenangi perang ini, dan sebagai perbaikan atas Treaty of Sèvres, Turki menandatangani perjanjian baru yang bernama Treaty of Lausanne. Namun, perjanjian ini juga masih dianggap tidak adil, karena walaupun Selat Bosporus dan Dardanelles kembali ke tangan Turki, tetap saja semua kapal tidak bisa dibatasi oleh Turki untuk melewati kedua selat tersebut. Dan, Turki juga tetap harus melakukan demilitarisasi, atau tidak adanya pertahanan pada kedua selat, yang berarti Turki tidak mempunyai kontrol penuh atas Dardanelles dan Bosporus. Kemudian, pada dekade 30-an, kondisi Eropa sedang dilanda ketakutan akan terjadinya perang besar setelah Perang Dunia Pertama. Turki mampu memanfaatkan momentum ini untuk menawarkan suatu perjanjian baru yang bertujuan untuk mengontrol dan menjaga kedua selat dengan dalih mengamankan kegiatan maritim antara Mediterania dan Laut Hitam.
Tawaran Turki ini disambut oleh negara-negara besar lainnya yang nantinya akan menciptakan salah satu alasan kenapa Turki bersikeras membangun Kanal Istanbul, Konvensi Montreux. Atau lebih lengkapnya, Montreux Convention Regarding the Regime of the Turkish Straits. Perjanjian ini memberikan kontrol total dan hak untuk menjaga serta memiliterisasi kedua selat kepada Turki dengan syarat semua kapal niaga boleh lewat dan hanya kapal perang dengan syarat tertentu yang bisa melewati selat. Tapi di sisi lain, Turki tetap tidak bisa membebankan biaya kepada setiap kapal yang melewati Selat Dardanelles maupun Bosporus. Jadi, walaupun Selat Bosporus lebih ramai ketimbang Kanal Suez dan Panama, Turki tidak mendapat apa-apa dari selat tersebut. Sebagai perbandingan, Kanal Suez dan Panama menyumbang 15% dan 10% bagi GDP Mesir dan Panama, sedangkan Turki 0% keuntungan dari salah satu selat yang paling ramai di dunia. Dengan dibangunnya Kanal Istanbul, Turki akan punya kontrol penuh terhadap lalu lintas yang ada, dan lewat pernyataan Presiden Recep Tayyip Erdogan, akan berada di luar cakupan perjanjian Montreux. Hal ini membuat Turki mampu menarik biaya terhadap semua kapal yang melewati kanal dan juga berpotensi untuk mendatangkan keuntungan sebesar 8 miliar dolar per tahun bagi Turki. Pembuatan Kanal Istanbul ini secara teori akan meningkatkan ekonomi dan juga meringankan beban Selat Bosporus. Tetapi, penduduk Istanbul sendiri malah tidak sepakat terkait dengan keberadaan kanal yang berada di tengah-tengah kota mereka. Penolakan terhadap pembangunan Kanal Istanbul sendiri datang dari populasi yang paling dekat dengan kanal, yakni rakyat Istanbul. Wali kota Istanbul, Ekrem İmamoğlu, mewakili pernyataan penduduknya saat berkata bahwa Kanal Istanbul akan menyebabkan masalah lingkungan bagi Istanbul sendiri. Istanbul telah mempunyai masalah terkait dengan suplai air tawar yang tidak mungkin didapat dari Laut Hitam dan Laut Marmara yang mengandung garam. Masalah ini sebenarnya telah berusaha diatasi dengan adanya suplai air tawar yang berasal dari bendungan Saslidere dan Danau Durusu yang letaknya berada di sekitar jalur kanal yang direncanakan. Namun, pembangunan Kanal Istanbul akan mengganggu suplai air bersih penduduk Istanbul karena bendungan Saslidere yang dilewati oleh kanal dan Danau Durusu yang berada di dekat jalur kanal akan berpotensi untuk mengalami kerusakan dan tidak dapat menyuplai air bersih bagi penduduk Istanbul, yang membuat Turki harus menyuplai air Istanbul dari Sungai Sakarya. Selain itu, Danau Küçükçekmece yang berada di muara Kanal Istanbul akan berpotensi terpengaruh, di mana danau tersebut menjadi rumah bagi ratusan spesies air dan tempat singgah beberapa jenis burung yang terancam untuk hilang selamanya. Dan, yang tidak kalah penting adalah terancamnya keberadaan situs arkeologi seperti Kota Tua Batonea dan situs Yariburgas di sekitar Danau Küçükçekmece akibat pembangunan proyek prestisius ini. Pembangunan Kanal Istanbul juga berpotensi mengubah bentuk Istanbul yang dikenal sekarang menjadi sebuah pulau. Hal ini membawa beberapa dampak terhadap Istanbul. Yang paling kentara tentu saja adalah daratan yang diubah menjadi kanal. Sekitar 17 juta meter persegi daratan akan hilang dan beralih menjadi daerah kanal yang tidak hanya terdiri dari kanal itu sendiri, melainkan daerah real estate, perumahan, serta daerah bisnis. Di antara lahan yang akan terdampak, terdapat 44% lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan bagi banyak petani di sekitar Danau Küçükçekmece. Pembangunan kanal akan berdampak pada kehidupan 369.000 orang yang berada di sekitar area kanal. Pembangunan Kanal Istanbul merupakan suatu pertaruhan besar bagi Turki, khususnya bagi pemerintahan Presiden Erdogan. Di satu sisi, Turki akan mendapat pendapatan bagi devisa negara apabila Kanal Istanbul bisa mengabaikan perjanjian Montreux. Potensi ini juga bisa dimanfaatkan Turki untuk mengembangkan proyek serupa pada Selat Dardanelles yang juga dibatasi oleh perjanjian Montreux. Namun, di satu sisi, terdapat pula penduduk Istanbul yang akan terpengaruh dengan adanya pembangunan Kanal Istanbul. Kehilangan sumber mata air, daerah pertanian, dan ekosistem di sekitar Kanal Istanbul merupakan sebagian dari alasan utama mengapa wali kota Istanbul, Ekrem İmamoğlu, menolak pembangunan Kanal Istanbul. Tapi hanya rakyat Turki yang akan bisa memutuskan apa yang menjadi masa depan bagi bangsa yang telah menjadi kekuatan regional di Asia Tengah ini. Akankah Kanal Istanbul menjadi awal kebangkitan Turki menuju masa Neo-Ottoman yang gemilang?
Atau justru menjadi awal kehancuran bagi kehidupan penduduk yang berada di salah satu kota tertua di dunia, Istanbul? Well, only time will tell.